Ya, baik, terima kasih Mas Bugi. Ibu Ati Nur Wahyuni yang saya hormati, Presiden Direktur dari Trans TV dan Trans 7. Ini luar biasa, satu orang menjadi presiden 2 TV besar. Sangat terjadi. Terus yang kedua, Bapak Insinyur Made Tangkas yang juga luar biasa, beliau Direktur Astra Internasional dan banyak sekali jabatan beliau juga di Kadin, di berbagai organisasi nirlaba yang kontribusinya juga sangat luar biasa kepada bangsa dan negara. Teman-teman di Universitas Dian Nusantara yang mengatur acara ini semua, Mas Bugi, Pak Hasan, Nudin, dan teman-teman lainnya, Boyo, para peserta webinar yang saya banggakan, yang saat ini sudah yang join sudah lebih dari 300, yang mendaftar lebih dari 700 sebenarnya, teman sedang mau masuk bertahap saya kira. Bapak sekalian, adik-adik sekalian, saya kira seluruh dunia akhir-akhir ini ya, dalam 3-4 bulan terakhir ini dikejutkan oleh adanya virus Corona atau dikenal sebagai COVID-19 yang melanda seluruh dunia, tidak ada terkecuali, semuanya terkena dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dampaknya begitu luar biasa, dan saya kira baru sekali ini ada virus sepanjang masa ini, baru sekali ini virus yang menyerang seluruh dunia. Memang virus banyak terjadi macam-macam ya, tetapi biasanya menyerang hanya beberapa negara. Virus corona ini menyerang seluruh negara dan semua sektor jadi terdampak. Semua usaha sekarang mengalami kesulitan. Di semua sektor apapun lah. Tiap hari kita mendengar berita terjadi PHK di mana-mana. Ya, karena memang usahanya tidak berjalan. Semua banyakkan minus. Pengangguran terjadi di mana-mana. Bappenas memperkirakan pengangguran sekarang sudah 17,5 juta. Yang ini terus akan meningkat. Negara sudah kedodoran membiayai penanggulangan COVID ini. Negara besar seperti Amerika pun juga kedodoran. Eropa berantakan. Baru satu negara yang menyatakan bebas COVID-19 yaitu Selandia Baru yang baru dibuka 3 hari yang lalu. Tapi ada teman saya yang di sana, itu pun masih sangat terbatas, hanya orang-orang Selandia Baru saja dan belum bisa orang luar masuk ke Selandia Baru. Kalau masuk juga susah, jalannya ke sana juga tidak ada. Melbourne sekarang ditutup juga penerbangannya, ya. Singapura sama sekali ditutup. Sedangkan kalau mau ke New Zealand, ya, kalau nggak lewat Singapura, ya lewat Melbourne kalau dari sini. Penerbangan sudah banyak yang bangkrut. Garuda di Indonesia ya, ada Lion dan lain sebagainya, itu sudah yang terbang sudah sangat sedikit. Itu luar biasa dampaknya, dan PHK juga mulai berlaku di 2 penerbangan tersebut. Kemarin kita mendengar Gojek juga mulai mem-PHK karyawannya ya, di beberapa bidang yang tidak bisa lagi dijalankan, otomatis di PHK. Nah, ini situasi yang dihadapi. Artinya begini adik-adik sekalian, yang apalagi yang masih kuliah, yang baru selesai, yang sekarang jadi topik kita ini adalah bagaimana sebenarnya yang diperlukan oleh perusahaan bagi fresh graduate, bagi new graduate. Nah, masalahnya sekarang ini yang sudah bekerja saja di PHK. Sehingga persaingannya itu bukan hanya fresh graduate dengan fresh graduate, tetapi juga dengan pekerja yang di PHK, yang tentu akan mencari pekerjaan juga. Oleh karena itu, Universitas Dian Nusantara walaupun baru berdiri, saya sebagai rektor, karena saya punya pengalaman yang panjang sebagai pendiri dan rektor 13 tahun di Universitas Mercu Buana yang berkembang sekarang ini besar ya, itu yang mendirikan dari nol saya pada waktu itu. Tentu dengan dukungan penuh dari Pak Provostijo ya.
Tapi pengalaman saya membina Universitas Mercubuana ini mempengaruhi saya di dalam melakukan kegiatan saya sekarang sebagai rektor Universitas Nusantara, yang salah satu pemiliknya saya sendiri. Kalau dulu saya berjuang bukan jadi pemilik ya, hingga setelah besar pun tetap bukan pemilik kita, pemilik orang lain. Nah, itu ini juga pengalaman bagi adik-adik yang ingin berwirausaha. Kalau Anda berwirausaha nanti ya jadi pemilik perusahaan. Kalau sebagai pekerja, ya setelah Anda besarkan, Anda tetap bukan jadi pemilik. Nah, itu ini sekaligus saya ingin mendorong adik-adik punya keinginan kuat untuk menjadi wirausaha. Tentu memang jadi wirausaha tidak gampang, tetapi hasil yang dicapai akan sangat memuaskan. Bapak-Ibu sekalian, dalam kaitan ini saya mencoba selalu melihat bagaimana seharusnya yang disiapkan oleh kita sebagai pihak perguruan tinggi sebagai produsen lulusan ya, air dari lulusan yang dibutuhkan oleh industri harus menyikapi kondisi ini. Sebab kondisi yang terjadi sekarang adalah kayak makan buah si malakama. Kalau PSBB atau lockdown itu diteruskan, ekonomi macet. Kalau dibuka, masyarakatnya tidak disiplin, yang tertular makin banyak, ya, dan akibatnya juga makin panjang penderitaan yang dihadapi oleh kita semua. Nah, ini satu hal yang sangat sulit untuk memutuskan ya. Sehingga pemerintah kemudian memutuskan untuk kita bekerja tetapi dengan new normal. Ya. Normalnya sekarang beda dengan normal sebelumnya. Ini normal baru. Artinya kondisi sekarang itu tidak bisa disamakan dengan kondisi sebelumnya. Sebelumnya kita bekerja bisa berdekat-dekatan, bisa ngobrol tanpa penutup, tanpa masker dan segala macam, tanpa harus cuci tangan, boleh berjabatan tangan, cepika-cepiki. Ya, sekarang nggak bisa lagi. Ini semua harus ditinggalkan. Ya, harus ditinggalkan dan kita masuk ke dalam era normal baru. Yang otomatis prasyarat untuk pegawai dengan new normal ini sangat berbeda. Dan teknologi nantinya akan mempunyai peran yang sangat-sangat menentukan. Nah, oleh karena itu sebagai pimpinan perguruan tinggi, saya webinar kali ini mendatangkan dua tokoh yang luar biasa ya. Satu, Insinyur Made ini 30 tahun bekerja dan bergaul sama teman-teman Jepang yang terkenal sangat luar biasa, punya nilai-nilai budaya yang sangat luar biasa. Nanti Pak Made bisa men-share kepada kita semua, dan itu sangat menentukan Pak Made di dalam kegiatannya sebagai individu maupun sebagai pimpinan dari Astra Group. Ya. Nanti kita lihat bersama Pak Made luar biasa akan menyampaikan beberapa pesan-pesannya kepada adik-adik sekalian. Yang kedua, Ibu Ati. Ibu Ati ini saya memang belum kenal beliau secara pribadi. Tetapi kalau melihat jabatan ini tidak ini sangat jarang terjadi nih. Satu orang, Ibu Ati, sekarang menjadi presidir 2 TV walaupun pemiliknya sama Pak CT ya. Hairul Tanjung, Trans TV sama Trans 7. Tapi dalam kondisi yang sekarang ini begitu banyak orang pandai, anak-anak muda pandai, ada satu orang anak muda yang langsung jadi presidir di 2 TV, itu luar biasa. Dan saya yakin beliau pasti mempunyai keistimewaan yang luar biasa sehingga bisa menduduki jabatan itu yang tidak, saya belum pernah mendengar ya ada satu orang menjadi presidir di 2 institusi atau satu orang menjadi rektor di 2 perguruan tinggi, kan jarang sekali. Ini kiat-kiatnya pasti luar biasa sehingga beliau bisa menduduki jabatan itu dan dipercaya oleh Pak Hairul Tanjung. Yang saya tahu beliau, Pak Hairul Tanjung itu orangnya juga sangat selektif dalam memilih orang, sehingga orang yang terpilih pastilah orang-orang yang hebat-hebat. Nah, oleh karena itu saya yakin webinar kali ini akan memberi manfaat
yang banyak kepada seluruh peserta yang terus meningkat. Sekarang udah 379 ya pesertanya, 380 naik terus. Jadi Pak Made dan Ibu Ati juga dengan demikian insya Allah apa yang Anda sampaikan ini memberikan manfaat yang luas, karena tentu tidak hanya yang ikut berpartisipasi dalam webinar ini secara langsung, tapi dampaknya juga nanti kepada teman-teman mereka juga insya Allah bisa memetik apa yang didapat dari webinar kali ini. Saya sebagai rektor juga nanti pasti mempunyai manfaat dari apa yang disampaikan Pak Made dan Ibu Ati. Oleh karena itu saya tadinya sebagai salah satu narasumber lah, sebagai rektor nggak perlu narasumber lah, saya membuka saja, memberi wawasan. Nanti mungkin setelah di akhir saya memberi penutupan, tetapi saya justru menyerap berbagai hal yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, khususnya dalam kaitannya dengan menyikapi adanya new normal ini. Karena sekarang juga semua masih meraba-raba nih. Ke depan ini akan terus seperti apa? Kalau corona itu terus tidak ditemukan vaksinnya sampai berkepanjangan, apa yang harus dilakukan? Nah, ini kiat-kiat seperti ini yang saya kira sangat penting kita dapatkan dari kedua narasumber. Dan saya berharap Ibu Ati dan Pak Made bisa memberikan satu wawasan untuk bisa mengurangi ketidakberdayaan, mengurangi ketidakpastian masa depan ya. Karena ini saya yakin nih partisipannya sebagian besar kalangan muda yang sangat butuh bimbingan dan arahan pada situasi yang tidak menentu seperti ini. Saya kira sebagai pembuka kata demikian, saya tidak ingin menyita waktu banyak dari kedua pembicara yang sangat hebat ini. Mari kita dengar bersama secara baik-baik, dan nanti ada sesi tanya jawab yang cukup panjang sehingga para peserta webinar bisa menggali lagi berbagai hal yang mungkin di dalam penjelasannya masih perlu dijabarkan lebih lanjut, sehingga bisa memberi manfaat yang lebih banyak lagi kepada seluruh peserta webinar. Terima kasih Mas Bugi dan Pak Sanudin yang nanti akan bersama-sama menjadi host dari acara webinar ini. Mudah-mudahan acara webinar ini bisa berjalan dengan lancar, termasuk aksesnya juga tidak ada gangguan, linknya ya. Kita juga mencoba sebaik-baiknya, dan kemudian manfaat yang diperoleh juga kita harapkan bisa sebesar-besarnya bagi seluruh peserta. Demikian yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.